KI baik yang offline maupun online. Terkait dengan Kemenko Pangan, sebetulnya mungkin saya perlu menyampaikan kita pakai Chatham House Rule ya. Meskipun saya di Kemenko Pangan tapi tetap penugasan dari Kemlu, jadi saya masih ASN Kemlu. Nah, terkait dengan BRICS ini sebetulnya lebih kepada norm setting, sama seperti UN, G20 juga mungkin ya. Kalau OECD agak lain. Jadi sekarang ini masih pada tahap norm setting. Yang saya pahami, kalau boleh ditayangkan slide-nya. Mohon maaf kalau ini pakai bahasa Inggris, saya agak susah kalau dalam bahasa Inggris. Mungkin teman-teman masih ingat kalau tahun 90-an ada Bukit on the Block. Nah, ini Indonesia. Bukit Indonesia. Nggak ada yang tahu ya. Oke, next slide please. Mungkin next slide boleh. Nah, di sini tadi disampaikan secara sekilas oleh Pak Jose, kita menjadi anggota ke-10. Memang tadinya itu selain kan yang pendirinya ada 5, kemudian ada 3 yang menyusul dari Timur Tengah, Iran, UAE, kemudian Mesir dan Ethiopia. KSA, Saudi Arabia sebetulnya ingin gabung, tapi pelin-pelan, agak ragu-ragu, mungkin mendapat tekanan. Nah, di situ kita lihat memang dynamics-nya tidak semuanya antusias untuk ikut di dalam BRICS, dan kita pahami BRICS ini adalah platform untuk South yang dimotori oleh Cina, Rusia. Tapi kita juga harus tidak boleh menafikan bahwa di situ tentu ada rivalitas Cina-Rusia, Cina-India. Jadi memang tidak boleh terlalu naif kita melihat BRICS. Nah, di sini kita menjadi negara ke-10. Nah, yang sudah antri adalah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Mereka sedang mempertimbangkan. Jadi sekarang masalahnya bukan antara kita memilih antara ikut BRICS atau tidak, ikut G20 atau tidak. Kita lihat posisi kita partisipasi di G20 itu sebetulnya kan lebih banyak sebagai pasar. Mereka negara-negara industri, manufacturing countries. Nah, kita lebih banyak pasarnya. Mungkin kita lebih dirugikan di situ dibandingkan misalnya kita ikut BRICS, karena ini kita bisa mengembangkan platform South-South Cooperation. Kita punya Indonesia Aid yang tadinya kita cuma secara sporadis memberikan bantuan kepada negara-negara Afrika, traktor tangan yang gak jelas. Kita pernah bantu di Indonesia Aid dengan Kang Irman. Sekarang kita bisa lebih fokus dan koheren, dan juga bisa kita manfaatkan dari Brazil, terutama terkait dengan kerjasama pangan, dan dari Rusia juga untuk gandum. Terus terang ini pola makan kita, tadinya kita makan nasi sarapan, sekarang kalau pagi itu kita makan, kalau nggak roti ya Indomie gitu. Jadi maksudnya kita beralih ke gandum, dietary restriction kita. Nah, ini dengan India kita bisa teknologi, dan sekarang sedang disusun, kita mau mencoba, kalau Rusia itu ingin menciptakan International Grain Trading System. Kalau kita bergabung, kita pasti akan mendapatkan manfaat. Saya ingat dulu Pak Harto waktu kita bergabung di WTO, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bergabung di WTO. Kita kan nggak mau jadi negara paria seperti Korea Utara. Makanya lebih baik bergabung, kita bisa bernegosiasi, daripada kita di luar, kita lebih dirugikan. Untuk sementara itu dulu, yang lainnya nanti musuh.